umur pernikahan ke 47 tahun. Jadi saya menikah tahun 75, saya di Jakarta. Saya jadi pegawai Departemen PU di Jakarta sampai pensiun 2003. Sebelum pensiun saya bekerja dulu di PT Tim Spamjaya, yaitu perusahaan Inggris yang mengelola PDAM DKI Jakarta. Itu terakhir saya bekerja di situ. Kemudian dalam penulisan ini saya mengutarakan beberapa kegiatan saya selama saya masa pensiun tinggal di Tasik. Apa namanya, kata Kang Budu, waktu ditanya, saya selalu jawab, saya cuma tidak ngapa-ngapain di Tasikmalaya. Saya cuma nunggu malaikat mau jemput saya. Tapi kata Kang Budu, ya jangan sementara menunggu malaikat maut mau berbuat sesuatu. Jadi sehari-harinya akhir ini kena kegiatan di rumah saya cuma mengasuh anak-anak kecil, anak TK, SD yang suka datang ke rumah saya. Saya bersahabat dengan mereka. Nah, saya bukan guru, saya anggap mereka sahabat saya. Mereka datang, saya sediain buku tulis, sediain buku-buku bacaan. Itu sahabat saya. Akhir-akhir ini saya bersahabat dengan anak TK dan SD. Pada waktu pandemi kemarin, saya sudah mau berhenti sebetulnya menulis. Saya pikir, sudah hampir 3 tahun belum jadi buku ini. Tapi oleh Kang Pudu dan teman-temannya saya didorong terus untuk terus nulis. Dan ternyata menulis ini termasuk salah satu terapi menghindari demensia. Jadi kita supaya tidak gampang lupa. Dan saya juga merasa bahwa alhamdulillah saya masih bisa mengingat-ingat masa lalu saya. Jadi rentetan yang saya tulis di buku itu hanya berdasarkan ingatan saya, tidak punya diary, tidak punya catatan apapun. Jadi sekian ratus halaman itu hanya, kebetulan saya sangat senang ngumpul foto. Jadi saya punya album foto banyak. Dari situlah saya bisa melihat, oh ini kejadian apa-apa yang saya tulis. Kemudian untuk akurasi penulisannya saya bertanya ke saudara, ke keluarga, ke anak-anak. Jadi ini betul-betul cerita saya pribadi kan di situ. Jadi saya kira itulah pengantar dari saya. Dan mudah-mudahan Bu Ustazah bisa membahas buku saya sudah baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suplan. Suplan. Kata tukar Pak. Ya, 90% orang manggil saya Suparlan. Oh iya. Pantas-pantas sih. Oke. Itu sekilas ya tentang cikal bakal penulisan mungkin ya karya Pak Suplan. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya, saya ingin berlanjut tentang, mungkin bisa juga tentang memoir itu sendiri, isi bukunya atau tentang memoir secara umum. Nah nanti sebelum itu ada dua penanggap, ada Ustadz Pudu dan Ustazah Gusti ya. Saya kira ke Ustazah Gusti dulu untuk menanggapi bukunya Pak Suplan. Silakan. Bisa. Baik, terima kasih Ustaz Habib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di sini. Saya sangat senang juga karena saya bisa bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif, Mas Suplan, gitu ya, dari bukunya yang saya baca. Secara keseluruhan, memoir ini sangat manis. Manis di sini karena ternyata Bapak adalah orang yang romantis, meskipun secara rinci detik keromantisan itu tidak disampaikan. Tapi saya bisa melihat bahwa betapa Bapak sangat menyayangi istrinya. Iya. Tidak semua laki-laki. Atau bisa buat nanti kalau yang perempuan bisa
request buat cowok-cowok bangga ini. Ya, nanti bisa di contek Master. yang dari pertama baca itu di awalnya memoir ini dipersembahkan untuk istri saya. Oh, saya sebagai memoir itu udah langsung gitu. Angkat itu. Manis banget. Seperti itu terus. Ketika tadi kita berbincang juga gitu ya. Karena benar-benar sangat dramatis ya, tinggal hanya berdua saja gitu, jadi sudah tinggal menikmati keberduaan itu sendiri gitu. Dan masa-masa perjuangan mulai dari awal bapak ngegebet, kalau kata anak zaman sekarang naksir maba, mahasiswa baru, bapak jadi kakak kelasnya, kakak tingkat. Maksa. Iya. ada alasan bilang sama teman-teman bapak yang lain bahwa bapak yang akan menjemput dia karena ada kepentingan pribadi gitu. Waktu itu di bukunya seperti itu jadi. Karena ketua apa Posma ya? Iya. Zaman sekarang Posma waktu itu for jadi dia minta saya menjemput si A. Gitu. Iya. Saya bilang iya bisa. Ini bukan urusan pribadi, bukan urusan panitia, ini urusan pribadi. Iya, itu menarik sekali gitu ya. Mulai dari situ kemudian akhirnya menikah, kemudian perjuangan di pernikahannya seperti apa gitu. Itu semua menurut saya tersaji dengan sangat manis. Gitu. Kemudian dari buku ini saya yang orang Sunda jadi belajar juga nih tentang Bangka. Salah satunya ada Krito Surang. Sorong. Oh iya, itu kan salah baca. Sorong. Krito Surang. Ya. Surang. Iya, itu. Bisa ada. Sekarang masih ada. Iya kan? Oh, mereka juga nggak tahu, kan mereka Ya. Nanti orang ketua sorong tahu nggak? Jeki masa apa Jeki? Oh, ya. Oke. Tahu kamu? Masih ada seorang Krito Surong. Loh, aja. Jadi itu budaya Cina sebetulnya, budaya yang dibawa oleh para kuli-kuli timah dulu dari Tiongkok. Jadi itu kereta sama dengan kereta dorong, apa ya namanya, di ban satu depan, pegang dua tangannya gitu didorong. Cuman ini barang dibuat seluruhnya dari kayu, tidak ada satupun unsur besi, pakunya pun kayu. Nah, itu tuh dipakai oleh penduduk itu tahun-tahun sampai tahun berapa sebelum masuk ke sepeda motor, itu kendaraan angkutnya orang-orang di pedesaan. Krito Sorong, Krito itu kereta, Sorong itu dorong. Oh iya. Sorong. Wah, berarti itu menarik buat saya gitu. Baru itu buat saya karena belum terbayang sebelumnya gitu, itu yang apa ya, hal-hal baru yang saya temukan di sini. Kemudian di sini tuh bapak tuh manis banget karena ketika ada orang yang berprestasi gitu ya, bapak sebutkan namanya. Tapi ketika ada yang teman yang misalnya perilakunya tidak bisa dicontoh gitu, bapak menuliskan bukan nama sebenarnya. Iya. Jadi iya, itu manis sekali gitu ya, bahwa yang diingat adalah yang disajikan adalah hal-hal positif seperti itu ya, dan yang negatifnya itu tidak disebutkan. Di sini juga terdapat hal lucu yang membuat saya terbahak-bahak, yang bapak luar biasa gitu masih mengingat hal itu gitu. Misalnya gini, kan ada temennya bapak nih, dia itu suka, ini bapak sebutkan bukan nama sebenarnya juga. Jadi ada anak-anak kan biasanya kalau mahasiswa itu kan yang perantauan biasanya butuh transferan gitu. Terus anak itu tuh
sudah berbohong gitu, berbohong terus karena berbohong untuk minta transferan untuk ya dari orang tuanya. Terus kata orang tuanya, udah tahu. Oh, Tapi dia ngalamin mau bohong sama bohong itu kayak gini, kan masih hujan nih kebetulan banget. Sekarang kan hujan ya, jadi saya ulas yang ini. Dia tuh alasan ke orang tuanya katanya minta buat beli jas hujan. Terus kata orang tuanya bilang, dulu itu zaman wesel ya Pak? Ya, besok. Wesel, di weselnya itu ayahandanya tidak mengirim uang sesuai dengan yang diinginkan gitu, tapi biasa aja, kirimnya tidak ditambah gitu. Ayahandanya bilang, ayahanda menyuruh ananda ke Jogja untuk kuliah, bukan untuk hujan-hujanan. Nggak berhasil ngakalin orang tua. itu saya ngakak banget. Manis ya gitu, betapa hal itu tuh kenangan yang mungkin kalau saya pribadi saya lupa kayaknya kenangan itu tuh gitu. Iya, padahal itu masa lama gitu ya, kan sudah lama gitu, tapi Bapak masih ingat itu gitu. Apakah itu ada fotonya Pak? Nggak ada. Ini sebetulnya bukan angkatan saya, Mas. Beliau ini. Dia angkatan di atas saya. Tapi satu orang lama ya. Iya, dia waktu saya datang ke sana dia sudah keluar dari sana. Jadi cerita senior kita yang turun temurun cerita ini diceritakan ke tahu sampai nggak ada di Bandung cerita bahwa kawan bangga itu ngakalin orang tuanya, ayahnya menyuruh anaknya ke Jogja untuk kuliah bukan untuk hujan-hujanan. Itu angkatan saya ada ya. Angkatan saya ada satu kamar dengan saya itu asli. Dia kirim surat ke orang tuanya untuk membeli buku. Kan padahal itu ketemu uangnya, tapi dikirim orang tuanya itu buku. Setelah sampai buku, ternyata salah ini. Opsi kedua, kita kirim untuk beli celana. Dia sama orang tuanya kirim celana. Dan setelah surat ketiga baru saya tuh butuh uang. Ini sampai langsung satu kamar dengan saya itu. Dan dikasih bukunya itu buku yang biru dulu, leces. Oh, leces buat biru itu. Iya. Itu lewat dulu ada yang pakai pres itu. Itu Mbak ketua angkatan dan satu kamar itu. Kalau bantu main versi ini kalau bisa Iya. Jadi saya itu ketawa. Masih ketawa. Luar biasa gitu. Ya. Apa? Kalau yang Bandung mungkin yang dan sekarang mungkin nggak ngalamin begitu. Iya, karena sekarang bukti foto ya. Ya. Jadi no picture. Ya, Zaman itu nggak ada. Iya betul. Tidak otentik. Iya betul, tidak otentik kalau nggak apa bukan seperti itu. Kemudian di sini saya juga lihat Bapak masih menyimpan kenangan saya yang luar biasa itu. Saya salut itu Bapak masih menyimpan surat bahwa keluarga tentang lamaran itu Melamar orang Tasik. Iya, melamar orang Tasik. Suratnya masih disimpan, surat saktinya masih disimpan. Itu luar biasa. Wow, saya makin salut. Persetujuan keluarga ini orang Tasik kan harus yakin dulu. Ini karena tidak pernah ketemu keluarga ini anaknya siapa orang ini. Zaman itu kan di Tasik itu orang masih ini dengan orang Bentas ya. Iya, orang Bentas di mana sahabat mana saya turunan di mana kan itu jelas. Makanya itu kakak sih ngirim surat bahwa kami setuju dengan Suplan meminang anak bapak. Jadi itu surat itu yang harus simpan sampai hari ini. Gitu. Itu surat sakti yang saya. Iya, surat sakti luar biasa. Kemudian hal manis yang saya temukan lagi adalah ternyata ibu itu sering dapat door prize ya. Ya.
Nah, tapi saya memandangnya bahwa oh ternyata door prize yang paling door prize yaitu adalah ketika bapak dan ibu bersatu. Saya sih memandangnya seperti itu bahwa kesenangan-kesenangan atau hadiah dari Tuhan itu sebenarnya adalah ketika bapak dan ibu bersatu bisa menjalani rumah tangga luar biasa sampai sekarang seperti itu. Luar biasa. Jadi ngefans saya pokoknya luar biasa. Apa? Kalau saya asli kantor ini. Iya. Baru pertama sekali baru sekarang. Baru di grup itu berapa tahun? Itu 3 tahun kan. Saya baru kenal biasa bercanda di sana. Dan kadang-kadang dia memposting juga yang membantu saya training ini ketemu sama bapak ini saya training dulu luar biasa. Saya pengen nangis sebenarnya. Coba Keluarin aja. selalu saya ketemu Alhamdulillah. Ada rencana kenapa harus milih yang Tasik? Jadi Bangka dulu banyak orang desa kalau bisa kerja ya. Jika balik itu nggak perlu effort yang tinggi, tinggal tahu yang tinggal tahu. Tinggal berapa? Saya kalau ditanya orang itu tadi, saya ini nggak laku di Bangka. Tapi ada cerita waktu masih SMA itu kita suka main, tapi ini nggak boleh ya, haram. Itu main jai langkung. Kami jai langkung, sama jai langkung itu ditanya sama teman yang mainin, Suplan ini jodohnya orang mana? Disebut sama jai langkung, kayak dia kan nulisnya pakai kapur, Iya, bukan iya, ditulis iya, tapi betul. huruf yang Ditunjuk. ditunjuk P U R W A K A R T A Purwakarta. Dan kenapa jadi orang Tasik? Mungkin si jinnya ini zaman belum ada Google dia nggak bisa. Kalau dia cari salah baca Google-nya itu. Jadi saya dapat jodoh orang Tasik. Kalau ditanya kenapa yang Tasik, tapi pun ada keturunan itu kan ya mungkin ada keturunan dari Purwakarta itu ada di situ saya tulis tahun 30-an atau mungkin 20-an. Kakek saya tuh ngangkat gadis orang Bangka menjadi anak angkat kakek saya. Jadi ibu saya manggilnya mak, kami manggilnya nenek lah. Itu memang ada kaitan dari kenapa orang Tasik. Akhirnya saya jadi Minang orang Tasik. Jadi perjuangan Minang orang Tasik itu kan luar biasa. 5 tahun saya pacaran, bucinnya 5 tahun. Maaf, saya harus duluan ya. Maaf, teman-teman. Oh iya. Hati-hati. Sasa, terima kasih sudah bantu saya. Maaf, Namanya cuma Salsa aja, namanya ada nama panjang. Salsa Fitri, Lurasan. Oh gitu, udah nulis cuma Salsa di buku Iya. ini. Dia membantu cover, membantu cover. parah dari sini Kasih ya Salsa. saya kan di Bandung ini saya sangat hormati orang Bangka pertama gurunya Yusuf Askari, Ya, yang Yusuf. kedua almarhum Bang Kiki, Kiki. karena saya tinggal di Bandung itu dari tahun 89. Jadi setelah meninggal dari dua tahun Kolonel polisi ya. saya benar-benar nggak ada yang bisa mengingat dengan abang luar biasa. Kalau almarhum Bang Kiki itu ini yang mengklaim itu luar biasa. Dia seorang, Konsepnya, ya, dia seorang kolonel polisi dari konsepnya saya itu kalau punya konsepnya bagus, kalau dia bang berlepas menjadi video ini dengan segala macam ini. Betul, sangat luar biasa. Membuat kami semua salut dan membacanya juga sangat seru gitu buat saya. Bacanya seru, jadi belajar banyak hal dan juga
manis buat saya. Gitu. Baik, mungkin begitu dulu dari saya. Kang Hafiz. supaya tidak ngantuk. Oke, Dr. Roman istri sudah menjelaskan, sudah menanggapi tentang buku ini. Oke, ini saya baru diberi sama Kang Putri bukunya. Saya baca awal-awal tadi ada yang memang menarik bagi saya gitu ya. Ini di umur 75 tahun. Ini kira-kira proses nulisnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Dari umur 75 tahun. Dari 73 ya, 72 73 ya. 72. Jadi tahun 2019. Oke. 2020. Ini ditulis atau langsung diketik gitu? Ada yang menarik. Saya ini orang yang gatek. Saya ini orang yang gatek, tidak bisa menggunakan komputer, tidak punya laptop. Jadi saya suruh tulis sekian ratus halaman di handphone saya. Wow. Di memo saya tulis semua. Jadi itu apa namanya. Kemudian anak saya itu disebut sebagai termasuk editornya, bantunya yang bantu Pak Purna juga. Dia yang setelah saya ketik itu saya kasih ke dia, baru dia ke di laptop untuk gampang koreksinya gitu. Dan ini semua udah tuh saya fotokopi, hard copy gitu, saya periksa lagi, perbaikin lagi, itulah hasilnya. Oke. Ini menarik. Jadi dari umur 73 ya Pak, mungkin sebelumnya udah pernah nulis juga ya kalau saya baca di sini. Udah pernah nulis menerbitkan buku gitu. Tapi yang menarik di sini ini konon bentuknya ini memoir gitu. Dan saya kira semua orang sebetulnya bisa menuliskan kesehariannya, menuliskan tentang kesalahannya gitu. Dan dalam buku ini mungkin setiap orang juga pasti banyak hal yang kalau karena saya bergelut konsen di bidang sejarah juga, memoir juga sebetulnya bisa jadi sebagai dokumen sejarah. Memoir, kemudian surat penyurat, itu juga bisa jadi dokumen sejarah. Maka dari itu memoir dan memoir itu terutama gitu ini bisa menjadi penting. Apalagi dulu Bapak pernah aktif di HMI ya Pak? Ya, saya Pernah aktif di HMI dan pernah juga di sini mungkin disinggung-singgung. Dulu pas Muhammad Rum dan kawan-kawan pernah bertemu juga ketika diasingkan Pak? Enggak pernah. Oh. Waktu Bung Karno aja asingin ke Bangka. Ya, itu doang udah dia pernah. Ya, jadi itu ya, ini bisa jadi sebagai salah satu sumber sejarah sebetulnya memoir dan diplomasi. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti yang paling ditunggu-tunggu ini sebetulnya karena ini Pak Suplan ini tanpa beliau mungkin bukunya tidak akan terbit juga ya Bang, karena ada dorongan dari Al-Ustadz Al-Mukarram Kang Pudu juga ya. Ini gimana nih Kang, kenapa Kang Pudu tertarik untuk menerbitkan karyanya Pak Suplan? Ya. Jadi minum pesan. Oh, Ya. Pesan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada titik jenuh ya di dunia pendidikan buat saya ketika 10-15 tahun dengan anak-anak kecil. Bagaimana mapping intelijensi mereka, bagaimana kelas itu jadi laboratorium kreatif, terus beralih ke anak remaja, nongkrong di kedai-kedai yang terbatas, kedai-kedai yang ada di tahun itu. Makanya kenapa salah ini ada juga karena kita temukan di jalan-jalan dan mereka punya potensi untuk membuat ilustrasi misalkan
membuat musik dan sebagainya. Terus ada teman, dia tuh saya Opi, pokoknya teman-teman yang hari ini, kalau Opi kan udah kemana-mana nih. Nero tuh ada satu orang, Pak Arif namanya, Jess. Dia tuh tidak mau menikah karena adiknya Down syndrome dan ibunya demensia. Terus tiap ngobrol, Pak Arif tuh sering ngobrol, ibuku tuh kalau supaya tetap ingatannya ini meskipun udah terbatas waktu itu harus tetap nulis meskipun itu utang, kata si psikiater atau dokter pribadinya gitu. Nah, saya kenalan sama Pak Suplan juga berdasarkan frekuensi yang waktu itu saya menggunakan balai warga nih, yang ada balai warga, Pak RW-nya masih Pak Didi. Karena Pak Didi itu di depan rumah, di depan balai itu ada penulis juga. Saya pikir anak muda gitu aja, penulis gitu. Kalau penulis kegiatan anak-anak baca kayak gitu di balai warga tuh nyanyi-nyanyi, kayaknya bakal tertarik juga. Dan kebetulan rumahnya tuh ada 2 rumah untuk ditinggali ya. Nah, saya manggilnya Mister karena sering bahasa Inggris, tapi anak-anak kecil manggilnya Ato. Kalau saya Mister gitu. Rumahnya ada 2, rumah hijau, rumah merah. Saya pikir kalau rumah hijau ini jadi markas, saya bisa nggak sekadar menggunakan balai warga gitu. Nah, makanya pas langsung ketemu, saya minta rumah hijau itu jadi markas kami gitu. Jangan menolak, kata saya ke Mister tuh. Dan kenapa saya berani begitu? Karena saya terkadang kalau ketemu orang, ini ikatan batinnya nggak usah diomongin, tapi ketika Mister kemudian bercerita, saya juga ingin berkontribusi di warga di sini karena baru 2013 di Babutu ya, Mister. Dan saya juga baru pindah rumah di kampung itu, akhirnya ya udah rumah hijau itu saya jadikan markas laboratorium kreatif yang awalnya di sekolah dipindahin ke sana biar kalau sekolah guru itu terjebak identitas, yes. Kalau SDA misalkan, ya udah kamu harus anak-anak SDA, tidak boleh dari SD lain jadi nanti Pak Aing-Aing lah gitu. Nah, saya sudah jenuh dengan Pak Aing-Aingnya guru. Sekolah saya lebih bagus dari sekolah tetangga gitu. Makanya butuh ruang yang lebih netral. Dan saya pikir Mister pertemuan saya dengan Pak Suplan ini sesuatu yang menurut saya juga ini jalan keluar gitu. Tanpa basa-basi juga, Mister juga silakan. Sebosannya kamu menggunakan rumah hijau, itu berhentinya di sana. Nah, kemudian karena rumah saya tidak punya halaman, ya udah semua lemari, semua buku-buku semua ada di sana, komputer, fokus segala macam. Tapi saya pikir juga ini Mister udah tua, si ini juga udah tua. Kalau saya sih bukan lagi menikmati masa senjanya gimana gitu. Ya kebetulan dulu kita punya pasukan perempuan semua, ada Wanti, ada Jojo, ada Ingrid. Tapi membuat senang Nenek Ika, Mister. Oh berarti orang tua itu sebenarnya orang tua kita tuh kesepian. Mungkin anak-anaknya Mister ada di Depok sekarang, sejak tinggal di Tasik itu. Saya juga mungkin tidak mendampingi ayah saya sampai meninggal misalnya. Tapi bersyukurnya saya mentargetkan bapak sendiri ya, udah cerita ke Mister. Dan mungkin juga hadirnya saya dalam kehidupan Mister dari 2018 mungkin penebusan dosa saya ke bapak, mungkin juga saya menggantikan anak-anaknya Mister. Meskipun tidak intens ya tiap hari, tetapi begini, ketika buku-buku yang di rumah hijau itu kemudian saya pindahkan ke rumah baru saya hari ini, karena baru punya halaman nih di Perum, baru punya halaman. Anak-anak yang suka
baca ke Rumah Hijau itu akhirnya jadi temannya. Nah itu tujuan saya sebenarnya Mister, ketika Mister jadi pencerita bagi anak-anak, mereka tuh semacam healing karena di sekolah tuh pasti banyak tugas PR dan lain sebagainya. Makanya ketika Mister tadi tidak bisa ngajar kan, bukan guru dan lain sebagainya, dia nanya harus gimana, jangan pernah menggunakan metode di sekolah, bercerita aja, atau sebaliknya dengerin anak-anak. Makanya anak-anak rahasianya ada di Mister sekarang daripada orang tuanya. Anak-anak tuh punya rahasianya sendiri. Kalau guru orang dewasa tidak bisa jadi temannya, friend zone. Mereka juga bukan bukan manusia yang tidak pintar menyembunyikan rahasia. Makanya orang tua juga tidak tahu sebenarnya anaknya punya rahasia. Misalkan kenakalan, kebandelannya seperti apa gitu. Atau mereka pernah bullying temannya atau gimana. Apalagi kalau berseragam, anak-anak itu pasti berjarak sekali. Nah, Mister dengan menyebut laboratorium kreatif di Rumah Hijau itu, saya berimajinasi untuk supaya di masa tuanya dia akhirnya sering bercerita ke anak-anak, ke teman-teman. Semua orang Bojes itu, semua orang yang pernah ke Rumah Hijau itu ditulis di sini. Mau Bojes, mau Mas Faiz, mau Mas Win, mau Opi, semua orang yang pernah di sana itu ditulis. Dan sebenarnya ketika Mister sering berulang bercerita, kalau yang saya analisis ya, Mister itu berulang sebenarnya, ceritanya itu berulang. Saya pikir kalau hanya cerita diomongkan saja ini, kalau Mister meninggal itu ya sudah tidak ada lagi cerita. Innalillahi. Kalau ini dituliskan, ini akan lebih keren meskipun tadinya saya ingin anak muda di sekeliling Mister itu nyuruhnya ke mereka sebenarnya. Cuma yang terakhir orang yang mau menulis sebenarnya Mister. Ya ini satu-satunya ketika Mister mau itu udah didorong. Sebenarnya kita tuh ingin menerbitkannya 2026 sebenarnya. Cuma karena Mister terus mendesak ini kapan diterbitkannya gitu sih. Karena saya takut ketika ini udah terbit selesai itu Jess. Saya sama Mas Faiz tuh sering ngomong ini tuh gimana ya Mister pengen cepet-cepet. Oke santai dulu lah. Udah kadang kita biarin nggak direspons gitu. Karena baru berapa ratus halaman gitu waktu itu. Kayaknya belum utuh gitu. Ya akhirnya di 2024 ini yang terlibat dalam buku ini juga banyak, termasuk anak-anaknya Mister, termasuk Nenek Ika sekarang sebagai administrasi jualan distributornya tuh Nenek Ika, istrinya Mister. Dari Tasik ke sini tuh kontakan sama Nenek Ika tuh ini berapa nih, udah 70 eksemplar katanya. Kemana aja udah dikirim segala macam, laporan keuangannya segala macam. Saya nggak ngurus itu semua. Buat saya tuh yang penting nganterin, kayak di sini nganterin dokumentasi itu yang lebih penting buat saya, karena kemudian kalau buku ya tinggal disebarin aja gitu. Dan kenapa Bandung? Karena sebenarnya targetnya Jakarta, Jogja, Bangka, Bandung, baru Tasik gitu. Kita tuh udah ngobrol sama Mister supaya lalu lintas yang ditulis di bukunya Mister juga terlewati. Saya tertarik sebenarnya di Bangka, di kampungnya Mister. Makanya sekarang mikir ini ongkosnya dari mana nih? Mau pribadi, mau pas ada tugas gitu deh. Baru kita eksekusi gitu. Tugas negara maksudnya. Kenapa disebut memoir ya? Sebenarnya ya karena seusia Mister menurut saya pada akhirnya dia hanya butuh teman bicara. Saya juga mikir di semasa jika nyampe seusia Mister, saya punya teman anak muda misalkan, teman, karena saya yakin anak-anak kita itu akan menyebar. Dan yang teman itu siapa? Saya yakin ada orang lain gitu.
orang lain yang mungkin ditakdirkan untuk menggantikan anaknya gitu. Ibu bapak saya juga mungkin ada teman, mungkin cucunya, mungkin tetangga gitu. Atau ada anak muda seperti di usia saya yang peduli ke ibu saya misalkan. Ya akhirnya menurut saya sih kalau frekuensi istilahnya good vibes ya, yang bagus itu ya akan ketemu yang baik juga seperti begitu. Karena sebenarnya sekarang tuh menemani Mister tuh saya sedih, Jess. Sedihnya gini, yaitu di masa tua saya punya teman tidak sepertinya anak-anak saya akan keluar dari rumah gitu. Ya mungkin dengan istri pasti ada bosannya kan. Ya bagaimana? Saya sekarang tidurnya sama nenek-nenek. Ya itu hanya dinamika ya. Cuma saya sedang refleksi aja kalau sekarang ketemu Mister tuh ya usia udah nyaris 40 apa udah 40 jadi sekarang menuju 40. 10 tahun ke depan kan 50 ya. Agak-agak mengerikan tentang kesepian gitu. Tentang kesepiannya yang kita Usia kenabian gitu kan. Kerasulan. ya justru itu efek dari mendampingi Mister. Bahkan yang paling detail ini buku harus perfect gitu. Itu Mister sendiri. Bagaimana memarahi saya, memarahi Mbak Dian, anaknya. Karena editor itu saya, Mbak Dian. Saya marah editornya dimarahin gitu. Ini nggak dimiringin itu dari word ke layout itu suka beda orangnya kan. Yang salah tuh bukan kita. Itu aplikasi kok kita debat gitu dan segala macam. Ya mungkin paling akhir sih entah Mister nanti 80 tahun karena saya pikir ini belum selesai juga. Ya mungkin terus bersemangat, katanya marah setelah bikin ini dia bikin silsilah keluarga sampai ke atas. Bahkan saya terharu tadi dengan Bapak Cuan. Sebelumnya belum ketemu, hanya di grup dan datang gitu loh, datang untuk hadir. Iya, Nala Barokah. Saya pikir tertua di Bangka tuh, karena beberapa generasi ternyata tahu gitu siapa Mister. Kayak di Bangka tuh ada pegiat itu disebut tuh Suparman, tahu. Beberapa pejabat yang udah ini tahu. Jadi ini Mister itu siapa gitu. Kalau dibaca lagi ternyata bukan orang sembarangan. Saya pikir selama ini berteman dengan orang sembarangan. Gitu. Nah, tapi Mister akhirnya saya sering ajak nongkrong Pak Cuang dengan anak-anak muda di Tasik, mau di kedai yang simple, yang underground, semua tahu. Semua teman saya sekarang Mister itu tahu. Biar omongan-omongan saya yang pernah dikatakan ke Mister juga ada gitu buktinya. Orangnya ada, karakternya begini, dan Mister jangan pernah menolak mereka. Harus menerima seperti saya. Ketika saya diterima Mister, maka Mister pun harus menerima anak-anak saya, keluarga saya, teman-teman saya. Itu sih kalau respon saya ya mendampingi, bukan persoalan saya harus bertugas sebagai editor atau apa gitu, tapi lebih kepada hidup. Saya sering bilang gini Kang Hasan ke guru-guru tuh, kalau kepala dinas menakut-nakuti kepala sekolah itu bakal menakut-nakuti guru-guru. Nah guru-guru bakal menakut-nakuti murid-murid. Nah kalau murid-murid udah takut di lingkungan pendidikan, ya buat apa hidup gitu? Nah kalau saling membela, kepala dinas membela kepala sekolah membela guru membela murid, maka murid akan membela hidupnya gitu. Saya pikir lingkungan pendidikan itu imajinasi saya gitu. Tapi kan realitasnya tidak begitu. Menurut saya toksik. Nah, laboratorium kreatif, saya ingin imajinasi saya itu terwujud meskipun skupnya kecil. Tapi setidaknya Mister juga sudah
melihat apa imajinasi saya bahwa kenapa kenal dengan Gojes, kenal dengan Mas Faiz, kenal dengan semua orang yang pernah bergiat ke Tasik itu pasti misal rumah hijau kosong nggak, ada tamu nggak, pinjam buat tidur, buat apa gitu, ya buat bercengkrama sampai begadang ya gitu. Masih begadang gini. Saya tidak melihat Pak Suplan seorang tua akhirnya Pak Soeharno, tapi teman aja gitu, kadang berdebat, kadang ya bukan antara anak atau ayah gitu ya kan, teman itu karena teman saya yang tersisa di Tasik ya Mister badannya, karena anak-anak muda tadi ya mereka harus memilih hidupnya masing-masing, harus berkeluarga, bekerja dan lain-lain. Tapi setidaknya Mister juga tahu mereka tuh pernah ada di atmosfer kita. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu ya dari cikal bakalnya mungkin tadi bisa di pihak penanganan. Jadi untuk terapi atau ya kalau mungkin untuk apa ya tren di masa sekarang itu membiasakan ke storytelling mungkin ya kan ya. Jadi itu apa ya dalam tulisan juga memang penting ya metode storytelling ini cukup digandrungi juga di zaman sekarang. Nah ngomong soal terapi ini saya juga terapi menulis terutama gitu. Kebetulan kan saya juga ngajar di SMP Juantika di pelosok Caringkap. Anak-anaknya ya jangan tanya ya, kalau untuk pengetahuan anak-anak di di desa-desa itu kan tidak terbuka di kota gitu ya. Ngomongin dongeng lingkup wilayah kota juga mereka kadang jangankan ngomongin Bandung lah, maksudnya di sekitar Caringkaya juga ini daerah sini kau nggak tahu gitu. Nah mereka itu suka dicocokin dengan hal-hal yang rigid dan kaku. Nah saya kira saya tuh ngajar IPS kan di sana, ilmu pengetahuan sosial gitu. Ya bukan sosial. Salah satu yang saya tertarik untuk mengajar di sana itu ya karena beda dengan anak-anak di Bandung terutama gitu. Jangkauannya sangat beda. Saya kira kalau saya mengajarkan secara formal tentu saja anak-anak jadi terkekang juga. Nah saya walaupun pelajarannya IPS gitu, coba saya berikan setiap belajar dengan saya, kamu cukup menuliskan surat. Itu saya terapkan kan setiap mengajar enggak di sekolah juga sih, sebetulnya di kampus juga kayak gitu. Karena apa? Karena metode ini saya kira tradisi writing ini udah ditinggalkan di zaman sekarang. Justru banyaknya typing ya, mengetik. Nah, writing ini justru kalau kita yang mencatat, nulis buku dan sebagainya, nulis surat lah minimal gitu ya. Ini kan sekurang-kurangnya bisa jujur terhadap diri sendiri gitu. Pokoknya gini, ketika silakan ada yang mau bertanya, cara dici. Silakan ada yang mau berkomentar atau yang tidak sepakat dengan saya, cara dici gitu. Jadi kalau misalkan di surat, silakan kalian mau mencaci maki saya, silakan maka gitu. Mereka jujur gitu kan, jujur dan itu benar diungkapkan gitu. Anak SMP juga seperti itu gitu. Kalau kalian merasa bosan dengan pelajaran ini, silakan tuliskan saja, itu jujur gitu. Nah ini saya kira apa yang dilakukan oleh Kang Pudu ini juga sama halnya ya semua orang lah di zaman sekarang mungkin ya salah satu upaya supaya orang bisa jujur mungkin dengan terapi menulis juga ya gitu. Dan ini salah satu produk dari terapi menulis itu sendiri dengan mencatat memoir dari Pak Suplan. Itu teman-teman. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana latar belakang menulis buku ini, kemudian tadi ada tanggapan dari TSD juga, dari Kang Pudu. Barangkali teman-teman ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Maaf Bang, jadi nggak usah kurang. Saya pengen nanya ke Abang ini langsung dengan yang judul ini, Senja yang Tersisa. Itu yang ngasih judulnya siapa dan awalnya gimana, apakah punya pengalaman, soalnya sangat mendalam ini, itu
judulnya itu kan dalamnya isinya memoir tuh. Tapi senja yang tersisa ini menjemput kematian apa gimana ini? Saya agak apa yang gimana? Oke. Silakan Gunawan. Kematian itu sesuatu yang sudah pasti. Ya. Jadi apa namanya, umur seumur saya ini itu kalau disebut umur sudah di masa senja, dan saya menyebutnya senja saya ini sudah tersisa. Jadi kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Dan maka itu saya nulis karena saya tidak ingin masa lalu saya ini berlalu begitu saja. Apabila saya telah layu, itu saya tulis di buku itu. Saya ingin dibaca, diketahui oleh anak-anak, cucu saya, teman-teman saya, apa yang telah saya perbuat. Barangkali ada bisa diambil hikmah. Sehingga senja yang tersisa ini bukan lahir begitu aja istilahnya. Sudah melalui diskusi kami dengan Kang Budu dan Kang Pais, Mas Pais Jogja. Sampai waktu itu Pak Lurah ini tempat saya itu juga ikut mendiskusikan tentang judul ini juga gitu ya. Jadi akhirnya jatuh judulnya di sini. Tadinya bukan ini judulnya. Jadi tadi hanya sepeda ontelku. Sepeda ontelku membawa memoir dari Bangka ke Tasikmalaya. Karena saya bisa sekolah di Jogja, saya mesti menjual sepeda ontel saya Rp400 untuk bisa naik kapal laut, naik kereta api sampai Jogja. Jadi itu sangat kenangan banget buat saya. Jadi saya tulis sepeda ontelku menghantar memoir dari Bangka ke Tasikmalaya. Di hasil diskusi kami kemarin itu nggak saya jadikan judul, tapi ada cerita di dalamnya dan judulnya saya juga lupa untuk usia senja itu saya lupa apa dari saya yang salah itu usia senja yang tersisa itu. Kemudian kami sampai pada kesimpulan ini judul. Jadi hasil diskusi kami beberapa orang judul. Jadi betul bahwa ini karena Kang Budu bertemu dengan saya, dia mengatakan apa aja kegiatan saya. Saya sudah pensiun ini, saya sudah merasa sudah selesai. Saya bilang saya sudah hatam urusan pekerjaan. Saya tidak banyak keinginan lagi. Saya hanya tinggal menunggu malaikat mau jemput saya. Itu kata-kata saya waktu ketemu dengan Kang Budu. Dan dimulai dari kalau gitu sisa umur ini ya saya dampingi untuk apa kegiatan-kegiatannya itu. Ya, gitu. Oke, ada lagi silakan. Adik-adik mahasiswa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi ini ya, berbagi kisah ya. Saya Subi, berbeda daerah dari kabupaten dengan Masuklan ini. Kalau di masa saya ketika mau sekolah itu mungkin hampir mirip dengan Masuklan, cuman untuk masalah perekonomian nggak terlalu sampai menjual sepeda ya. Nah, tapi memang perjualannya hampir sama ya di waktu tahun 2004. Tapi itu udah beda banget. Nah, kondisi perekonomian Bangka udah mulai membaik. Yang mungkin bisa kita diskusikan ini Bang ya. Ketika kondisi Bangka ekonominya udah membaik, di masyarakat udah bisa mengelola sendiri perekonomiannya ini. Tapi kita lihat buat motivasi kawan-kawan kita di Bangka itu dalam hal pendidikan untuk pergi kuliah, ini saya lihat semakin lama-lama jadi menurun. Apalagi memang di sana udah dibuka beberapa universitas, memang mereka terus nggak mau keluar. Apakah ini bisa disebut sebagai sebuah penurunan atau memang kita membiarkan mereka sekolah di sana aja gitu, sehingga nggak ada lagi yang kisah-kisah haru-haru, kisah yang membuat perantauan ini cuma beberapa orang juga yang di sini, termasuk di Bandung juga nggak terlalu banyak lah dibandingkan yang lain. Kondisi sudah berbeda ya. Di tahun 60-an dengan tahun 2000-an ini sudah sangat jauh berbeda. Segala hal, transportasi, komunikasi sudah berbeda. Kemudian kenapa dulu orang Bangka itu berusaha ingin keluar? Sebetulnya bukan dari tahun 60-an. Dari tahun 20-an itu sudah mulai menyebar, tapi waktu itu baru tingkat menuntut ilmu agama.
Jadi tahun 20-an itu sudah berpuluh-puluh orang-orang Bangka itu bermukim di Mekah untuk menuntut ilmu agama. Termasuk bapak saya. Bapak saya 5 tahun ada belajar di Saudi. Jadi itu dari tahun 20-an. Tahun 50-an mulai orang-orang Bangka itu sekolah umum dari Jawa. Terutama pilihan waktu itu Jogja. Karena Jogja waktu itu dianggap ya sebagai kota pelajar, relatif murah. Ya, Jogja jadi pilihan. Dan kadang-kadang orang salah berpikir Jogja. Orang sekolah datang atau dari Bandung juga. Wah, ini anak-anak orang kaya yang sekolah. Padahal kalau cerita saya tadi, saya berangkat ke Jogja, bapak saya tidak mengasih uang 1 sen pun. Dan saya jual sepeda tadi. Kepala sekolah saya itu orang Solo, Pak Suratno itu, harus berangkat ke sekolah ke Jogja. Orang tua saya berangkat, nanti sudah sampai di sana, saya tulis di buku. Tidak akan mungkin kamu dibiarkan terlantar di Jawa sana, pasti dikirimin uang. Nekat banget tuh guru saya. Bapak saya nggak bisa kasih uang, saya berangkat. Kamu punya sepeda, jual saya itu sepeda. Cukup untuk ongkos naik kapal laut dan naik kereta api sampai Jogja. Ada kelebihan kami orang Bangka itu. Tahun 58 itu Pemda Bangka itu sudah membeli rumah itu dijadikan asrama, itu pemerintah Kabupaten Bangka. Itu kelebihan kita. Jadi kita punya asrama sehingga kawan-kawan datang itu sudah tidak ambil pusing, kami malah masuk ke asrama Bangka. Dan itu menyebar setelah tahun-tahun 70-an, itu kita beli juga asrama di Bandung, Jakarta, dan terakhir Palembang. Dan beberapa kota lainnya masih kontrak dan sudah punya asrama permanen. Jadi itu intinya bahwa kenapa tidak menurun? Toh di sana sudah ada universitas, ada UBB, sudah Bangka Belitung, ada universitas ada universitas Uniba Bangka, ya, Tertiba, ada juga universitas Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah juga ada, jadi sudah beda, jadi makin sedikit yang sekolah sini gitu, yang ke Jawa sini. Dan dulu kan kita komunikasinya masih susah, jadi uang pun belum banking minded ya, kita masih tradisional, kirim uang pakai wesel, gitu. Ada cerita wesel tadi. Jadi beda kondisi sekarang. Tapi tidak berarti itu tadi bukannya menurun keinginan sekolah, tapi mereka punya pertimbangan lebih bersekolah di Bangka aja gitu. Dan memang kalau di sini kita pasti punya kelebihan dengan anda yang sekolah di Bandung dengan yang di kota Pagar Pinang tentunya beda, punya value hidup yang ada di sini. Kayak gitu ya. Resti mau namanya? Yang saya lihat dari memori ini adalah betapa yang pergi merantau itu bisa memiliki daya juang yang lebih gitu, karena harus berhadapan dengan situasi yang berbeda di tempat asalnya itu, dan pengalaman bepergian yang diperoleh gitu oleh Bapak juga dituangkan di dalam sini gitu, betapa di setiap daerah itu bisa ada makna yang bisa diambil itu, ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik seperti itu. Ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal mungkin ya nanti bisa Teh Yosti ataupun Budu dan juga masukan sendiri yang bisa menanggapi. Setidaknya saya mendapat ada 3 hal. Yang pertama, saya kira mumpung ada Budu ya, nggak tahu kan kalau usia nggak tahu pasukan dulu atau Budu dulu nggak tahu. Rencananya saya belakangan Mumpung masih ada Budu, jadi kayaknya Budu juga terkenal dengan banyak teman-teman sineas. Jadi saya kira dibikin film dokumenter ini juga jadi
Nah, tapi landasannya dari buku Senja yang Tersisa ini. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya membaca bukunya tapi sekilas gitu ya. Selain diskusi juga waktu di Tasik, baca buku sekilas ini, saya kira diganti aku liriknya dengan tokoh ini bisa jadi novel sebenarnya gitu. Bisa jadi novel dan mungkin saja ini bisa terjadi gitu ya. Dari Senja yang Tersisa kemudian beralih nanti jadi novel supaya bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak SMA, SMP gitu, di situ. Lebih ini ya, lebih dibuat fiksi yang lebih waas kalau kata Sunda itu ya. Hanya tinggal diganti tokoh sebenarnya. Walaupun misalnya tokohnya tetap Suplan di situ juga tidak masalah, tapi ada narator gitu ya. Mungkin nanti Teh Yosti yang sudah membedah. Tapi kalau nama Suplan tidak Dijual dijual ya. Azhari ya. Azhari. Allah itu menulis. Azhari kaya. Karena kenapa didorong kedua itu? Yang pertama Bangka sekarang sudah jadi apa yang namanya diperhatikan oleh Indonesia sebenarnya, orang pemerintah Indonesia di situ menarik untuk mengeksplorasi Bangka di situ. Menarik untuk dieksplorasi yang Bangka kan yang kanonnya ya Laskar Pelangi ya, kanon dari walaupun banyak teman-teman sastrawan dari Bangka, itu banyak sekali teman-teman sastrawan dari Bangka, tapi mereka juga tinggalnya di Jawa gitu, kebanyakan di Jawa di situ, dan etnis yang menulisnya juga keturunan Chinese kebanyakan di situ, Bangka itu. Nah, kenapa enggak ini dialih wahanakan tuh jadi sebuah novel gitu ya, yang kemudian nanti juga di branding Bangka juga di situ, walaupun nanti settingnya bukan hanya di Bangka gitu ya. Ini jadi lebih menarik. Kemudian ketiga, budaya-budaya Bangka juga ketika dialihkan ke novel itu harus kental gitu. Setidaknya dari ingatan yang ada di Mister ya, ingatan waktu budaya zaman dulu kemudian beralih ke sekarang gitu ya, budaya zaman dulu beralih ke sekarang. Jangan-jangan seperti Minang misalkan, Minang kan perantau yang ketat gitu ya, perantau yang taat gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari budaya Minang yang sangat lirih gitu ya, di situ ada Saluang dan Bansi gitu ya, Saluang dan Bansi hatinya pink sebenarnya gitu, hatinya rapuh gitu, walaupun dia perantau gitu ya, tapi lihat dari budayanya memang rapuh ya, dengan Saluangnya yang sangat melengking, Bansi yang sangat melengking itu gitu ya, rapuh gitu. Dan jangan-jangan Bangka juga kalau dilihat dari segi budaya walaupun dia perantau ya, tapi dari segi budaya memang tradisinya begitu, dia akan ingat kampung halaman terus gitu. Jadi tidak lepas dari ingatan ke kampung halaman gitu. Berbeda dengan Sunda, sebenarnya Sunda nggak ada perantau gitu, sebenarnya Sunda itu nyaman di zonanya gitu. Susah kalau Sunda untuk pergi misalnya merantau Kalimantan atau Sumatera, kecuali program transmigran ya. Dan itu pun banyak yang balik lagi gitu. Banyak yang balik lagi. Karena memang budaya rantau ini yang kemudian menjadi tadi Yosti sudah menjelaskan sedikit ya, bahwa ada perjuangan yang membuat hidup ini itu tidak biasa lah gitu, keluar dari zona nyaman itu. Ketika di rantau itu ya, ketika di rantau itu. Dan dunia ini atau Indonesia ini terasa lebih luas gitu, terasa lebih luas dengan rantau ini gitu, dengan rantauan ini. Itu mungkin nanti pasukan bisa budaya apa sih yang kental gitu ya, di Bangka gitu. Kemudian Teh Yosti bagaimana ketika ini dialihwahanakan dan mungkin juga dari tanggapan dulu karena beliau dekat dengan para sinias juga ya, mumpung masih hangat nih gitu. Jadi ketika misalnya nanti mempersiapkan Senja yang Tersisa ini diturkan gitu ya, ada juga dokumenternya gitu. Jadi itu akan lebih
naik gitu dari teman-temannya Mister gitu yang ada di buku itu bisa diwawancara. Kalau sekarang kan bisa via Zoom gitu ya, kalau memang tidak langsung gitu. Sebelum diskusi bisa ditayangkan dulu gitu ya. Jadi lebih apa ya istilahnya, menjemput ingatannya itu lebih terasa gitu ya, lebih oke gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Yang bagian sineas itu ya sebenarnya yang dokumenter itu udah dibikin sama Pak Haji yang waktu Mister ini menceritakan proses buku ini pernah, tapi saya kepikiran karena diingetin kamu barusan di mana adegan Mister sama teman-teman mahasiswa saat itu ke rumah Muhammad Hatta untuk mengajukan pemisahan provinsi Babel itu, terus ketemu dengan Hamengkubuwono IX. Sosoknya kemungkinan si anak kebun, karena beliau waktu itu kan disebut anak kebun bukan, karena bukan perokok. Di Bangka itu yang saya tahu ya dari cerita Mister itu, kalau perokok disebut anak kebun, kalau yang nggak ngerokok disebut anak apa? Anak kampung. Anak kampung. Nah kalau disebut anak kebun ada gengsi gitu. Nah sepertinya tokoh si anak kebun dan si anak kampung ini ketika kemudian bertemu dengan the founding father, ya mungkin bisa dipikirkan, dan itu tugas kamu sebenarnya. Ya mumpung ada Mister untuk di riset misalkan dari memoirnya gitu. Tapi untuk teman-teman sineas di Tasik, saya pikir akan tertarik di yang barusan gitu, dari anak pun kampung jual sepeda ontel mengejar mimpinya, ya mungkin bisa jadi alternatif bacaan selain Laskar Pelangi dari warga asli di sana gitu ya. Itu aja sih teman dari saya. Dan itu sih karena saya. Terima kasih. Setuju sekali dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kang Boyes dan juga Kang Pudu. Terus saya juga malah jadi kebayang juga bahwa memori itu nanti bisa dipecah-pecah gitu dan bisa jadi beberapa data gitu. Untuk tindiknya misalnya perjuangan masa mudanya Bapak gitu, kemudian ini juga kan bagaimana Bapak di pekerjaannya seperti apa gitu, bagaimana itu juga bisa jadi zat tersendiri juga gitu. Jadi memang ini tuh luar biasa ya, jadi bisa berbagai macam zat juga itu, kita bisa ditransformasikan juga seperti itu. Menarik. Kalau sedikit saya menambahkan, Gardner punya ini, judulnya adalah Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng. Nah di situ memang dia menjual dongeng. Si tokohnya itu Peter. Peter itu dia hanya bercerita. Dia hanya bercerita tentang masa lalunya dan sebagainya gitu. Bercerita. Orang yang diceritakan oleh si Peter itu ditulis dan dijadikan karya sastra oleh orang yang nulisnya itu. Si tokohnya itu Peter yang dia hanya menjual dongeng gitu. Menjual dongeng. Dan suatu hari orang yang nulisnya itu pada mendapatkan Nobel, kumpul gitu di Napoli, bukan Nobel, penghargaan di Napoli lah di situ di Itali gitu. Ketemu ada si Peter lewat gitu. Si orang-orang yang dulu diceritain oleh si Peter itu pada malu karena nggak mengucapkan terima kasih lah istilahnya ya, mengucapkan terima kasih ke si Peter yang sudah membuat mereka itu menulis gitu ya, membuat karya, dapat ide dari si Peter. Nah kalau ini dibuat menjadi Suplan ini sebagai penjual dongeng misalnya ya, itu jadi menarik. Sebenarnya karena di sini kan banyak fragmen itu tadi gitu ya, satu fragmen tentang bagaimana ketemu dengan penting padan gitu. Kemudian yang kedua bagaimana dia masuk di HMI misalkan
politik HRC bagaimana itu sangat bisa diangkat sebenarnya. Tapi rebutan percintaannya waktu itu juga. Iya, romansnya juga gitu kan. Rebutan. Betul. Jangan keras-keras. Iya, rebutannya. Tugas kamu Jessica itu. Ya tugas kamu lah itu. Sebagai temannya Mister gitu. Gak ngajar lah. Oke, ya. Saya mau nanya ke Kang Pulu, kan ini kan sebagai penyuntingnya, kira-kira berapa persen yang disuntingnya dari tulisan aslinya ya, maksudnya ada yang banyak yang dirubah gitu atau memang banyaknya yang hasil dari pasukan? Justru saya menemukan sesuatu Kang Azhar ketika Mister ini dulunya seorang administrator yang taat, yang setia kepada atasan. Kedetailan itu justru ketika kita ubah malah dia marah. Jadi tidak mau diubah, kemungkinan justru 99% itu Mister. Dan 1% saya hanya titik koma dan pertautan aja, pertautan kalimat, misalkan anak kalimat dulu atau induk kalimat dulu kayak gitu. Ya karena saking detailnya, jadi tiap saya ubah harus laporan ke Mister tuh. Karena kalau nggak setuju, dia nggak setuju. Diubah tuh nggak setuju. Dan selalu begitu sampai detik kemarin Januari 2024. Dan kebetulan yang lebih memudahkannya lagi itu ada Mbak Dian, anaknya. Dan akhirnya ya berdua lah kita menyunting dia. Menyunting itu pun tidak terlalu ribet, tidak terlalu pusing, ya karena saya harus mengakui pada akhirnya ingatan Mister itu justru lebih kuat daripada saya bahkan yang masih muda tapi banyak lupa gitu. Nah, Mister itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa didramatisir gitu. Jadi pasti menolak malah. Coba ceritakan. Memang saya menulis ini ya lancar-lancar jadi berdebat dengan Mas Faiz dengan Kang Pudu ini. Saya kadang-kadang berdramatisnya ini dua orang ahli yang saya debat, padahal saya tahu sendiri toh saya akan ikut dia akhirnya gitu. Salah satu contoh foto ini tadinya saya idenya setiap lembaran itu ada foto cerita foto gitu tadi yang ide saya, tapi ini oleh diperbaiki oleh Kang Pudu sama Mas Faiz. Wah, kata Mas Faiz, Kang Pudu ini orang kok dikasih foto di dalamnya itu, orang cuma lihat foto tidak lihat tulisan. Akhirnya saya debat terus, saya buka borong buku yang ada di perpustakaan di rumah saya itu, lihat di buku ada foto-foto semua. Kenapa buku saya nggak boleh gitu? Tapi dalam hati saya, nanti saya sudah sampai pada kesimpulan, saya akan menyerah, tapi saya punya jalan keluar. Saya ingin menguji dua orang ahli. Malah diuji gitu. Akhirnya saya berkesimpulan, oke, kalau gitu saya pisah, saya bikin album klasik, jadi semacam apa namanya lampirannya di ujungnya. Jadi foto-foto tidak di dalam, tapi di luar. Dari 100 sekian foto dipilih 80, jadi 80-an dan tinggal berapa? 40-an masalahnya. Masih 80-an apalagi. Jadi dari 160-an foto-foto yang saya lihat. Jadi terlalu banyak, jadi saya coba memilih-milih beberapa pemilih-pemilihnya. Ya seperti itu perdebatan saya sampai hari terakhir pun kemarin antara sistem layout. Saya berdebat keras sama Pudu, marah saya tentu. Ya, tapi kami berdua ya begitu. Jadi pada ujung-ujungnya nanti kami akan damai gitu. Ya, gitu. Ya untungnya kita semua mengerti. Sebenarnya jalan untuk menghormati Mister cara kami itu gini, teman-teman baik saya, Bojes, Mas Wahis, Opi, ya begini gitu caranya. Untuk mewujudkan mungkin ini bagian dari mimpinya yang bukan terakhir, mudah-mudahan. Oke, menarik. Ada lagi teman-teman? Silakan. Saya tanya lagi.
Silakan. Mas, ini aja tuh. Kalau misalnya yang muda-muda ini yang mau ini lebih ke ini ya, lebih ke apa, mau berkreasi, bikin buku atau novel, itu gimana? Ini apa? Udah siap nggak bisa? Sering main ke kedai jante, ada Koje, ada Benisa, ada Janji, Ada semuanya. kadang-kadang termasuk saya sendiri ketika ada juga kepikiran mau bikin, bahkan dulu udah pernah bikin skrip, ada juga teman senior kita yang udah bikin buku, tapi bingung ini ketika udah jadi apakah untuk konsumsi sendiri atau gimana untuk ini, jadi kita nggak punya komunitas, baru tahu ini ada kedai ini. Nah, kan momentum sekarang. Sekarang udah ada Temosti dosen sastra UPI, ada teman-teman di sini banyak referensi literatur. Karena kalau tidak didiskusikan sebuah karya itu ya akan ya begitu jadinya, hampa, isunya nggak jelas, misalnya. Terus goalsnya seperti apa? Karena jujur saja kemudian ini saya bersepakat dengan Mas Pai sendiri dicetak itu untuk pertama memberitahu ke orang-orang yang di rumahnya mungkin ada orang tua. Sebenarnya tidak usah membuat karya seperti ini juga nggak apa-apa. Temenin aja, dengerin, respons, atau ajak main. Ya, yang saya lakukan sebenarnya itu dengan Mister tuh. Selain mungkin ya, Mister juga buat percobaan saya sebenarnya. Itu kan. Tapi percobaan ini akibat dari pertemuan saya dengan Mister tuh, ya hidupnya begini gitu. Berteman, teman saya harus kenal, Mister harus kenal teman-teman saya, dan era ini seperti ini. Bahkan ada anak muda di kita tuh yang tadinya sama Mister sepakat ini harus jadi penerus. Namanya Rizwan, kemarin baru nikah. Anaknya tuh memang salih ya, taat ke, ada langsung ke masjid, ada langsung ke masjid. Disuruh beli rokok, salim dulu, habis beli rokok salam lagi, saking salingnya. Tapi kemudian kita juga harus mengakui tidak bisa memaksakan, kadang-kadang juga tidak bisa memaksakan si anak muda ini untuk jadi frontman, orang yang di depan gitu ya. Akhirnya kita juga banyak merelakan anak muda yang memilih hidupnya masing-masing, padahal kalau mau sedikit mendengar, mereka bisa lebih cepat gitu untuk ke titik mimpinya. Tapi untuk teman-teman mumpung ke kedai jante, ya mungkin ini bagian dari proses teman-teman sendiri untuk di sini ada atmosfer komunitas sastra, musik juga ada, suka ngeband di atas apa di bawah? Ya di sini musik lagu ciptaan sendiri kayak gitu. Jadi sering-sering konsultasi lah. Banyak-banyak diskusi, dialogkan, bicarakan. Karena kalau di kalangan sendiri ya udah segitu pengetahuannya, segitu seringkaran itu. Tapi kalau diperluas spiral gitu, maka akan banyak sentuhan semacam itu. Dan jangan terjebak identitas gitu. Kalau menurut saya terjebak identitas itu karena bangga misalkan, ya udah sama anak bangga doang gitu. Jadi harus punya mindset kebinekaan yang global dalam kurikulum itu, kurikulum pendidikan itu. Tapi itu harus dilakukan. Jangan terjebak identitas. Itu saja. Oke. Pak, ada mungkin dari Pak Sofyan? Siapa lagi yang nanti saya bicara? Bisa Dari Teh Hasti? Ada? Ya, Iya, selain kita juga bisa merancang di lingkungan kesastraan gitu ya, kita juga bisa dengan cara membaca karya-karya sastra, kemudian juga bisa membaca juga bagaimana kehidupan pengarang untuk mendapatkan inspirasi gitu. Mungkin di situ juga bisa menambah. Mudah-mudahan nanti akan lahir sastrawan kita nih dari sini. Ya. Ada lagi teman-teman? Silakan yang mau berkomentar.
Ada 10 menit lagi ya. Janjit. Jadi Kopi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya jujur mau nanya, teman pertanyaannya sama Kang Majes. Coba bikin ngebahas itu juga Bang sama gitu ya. Itu yang menariknya. Maksudnya gini, ya ini mungkin bukan sebuah pertanyaan tapi yang pernyataan aja gitu ya. Statement. Berbicara, ya kita ambil contohnya berbicara novel Laskar Pelangi gitu kan. Novel yang sebenarnya ringan gitu, membacanya ringan, gak berat, itu hanya bercerita tentang tokoh siapa lupa lagi apa namanya, Lintang, dia sekolah, dia mengejar mimpinya, dia sukses gitu. Dan novel itu memiliki ya novel yang ringan, cuman dampaknya sangat masif menurut saya. Pertama ya kita kalau berbicara pariwisata Belitung kan semenjak itu sampai sekarang terus naik ya pariwisatanya, bahkan sekolahnya itu masih dipertahankan sampai sekarang dengan bangunan seperti itu gitu kan. Itu sekolah tidak mungkin dipertahankan kalau tidak ada Laskar Pelangi menurut saya. Itu sekolah pasti udah hilang. Cuma karena ada Laskar Pelangi, orang-orang datang ke situ, otomatis itu dipertahankan. Dan saya sepakat dengan Kang Gojes bahwa saya tadi baru baca sekilas isi-isinya gitu, dan iya ini tinggal diganti tokoh akulik atau dikasih drama-drama poin-poin dramatik yang lain yang bisa menjadi seperti itu gitu. Dan mungkin bisa berdampak masif juga misalkan di wilayah pariwisata di Bangkanya sendiri gitu. Terutama kita tahu bahwa Bangka itu karena kaya juga ya, selain kaya akan makanan, budaya atau sastra atau literasi kebudayaannya juga. Ini bisa menjadi sebuah nilai yang fantastis gitu, bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Jangan-jangan hal-hal seperti ini mungkin perlu digalakkan juga gitu, oleh Suplan atau kawan-kawan yang lain mungkin dari Bangka, karena kita tahu bahwa akhir ini kemarin-kemarin banyak yang bilang bahwa kita tuh Jawa sentris. Ya mungkin salah satu melawan orang-orang yang bisa seperti itu ya kawan-kawan di daerah juga harus bisa bangkit menaikkan nama-nama daerahnya masing-masing. Itu sih dari saya. Jadi kalau mau nanya itu tadi udah dibahas sama Kang Gojes. Intinya ya bahwa buku atau novel atau karya sastra lain yang secara bacaan mungkin ringan belum tentu dampaknya juga ringan, bisa jadi masif seperti novel Laskar Pelangi itu, yang bahkan kan dia udah salah satu dari sedikit karya sastra yang bisa go internasional juga gitu. Dan bisa menjadi bestseller juga internasional. Itu sih Kang. Terima kasih Kang bahwa di umur yang senja ini masih bisa punya spirit, dan yang mungkin saya contoh lah spirit Kang bisa kemana-mana bermain dan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Ada lagi sebelum ditutup? Silakan Kang Wildan mau selamat datang. Selamat datang di acara diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit bertanya ke Pak Suplan sendiri yang sebagai seorang perantau yang dulu. Nah, saya lihat untuk mahasiswa sekarang banyak yang sudah lulus langsung pulang gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, mengapa Pak Suplan bisa menetap di sini cukup lama, dan juga mengapa masih kekeh untuk berkarya di usia yang sekarang ini yang cukup tua gitu. Dari itu Pak. Jadi ceritanya ya ada di buku semua di situ. Saya tamat kuliah dari Jogja itu berangkat ke Jakarta. Ya, dengan satu harapan saya ingin bisa kerja di Jakarta. Itu langkah pertama.
yang kerja di Jakarta. Dan kemudian sejalan dengan itu saya juga punya pacar orang Tasik yang harus saya pelihara benih cinta ini. Ya, jadi saya berusaha supaya saya bisa kerja di Jakarta, kemudian nanti saya istri kebetulan pacar saya ini juga pindah ke Jakarta kerjanya, dia tadinya di Tasik, jadi makin menambah ini, dan saya pun makin menjadi bucin. Jadi itu kalau dikatakan pilihan, ya pilihan, tapi dikatakan itulah takdirnya saya pindah ke Jakarta, saya kerja di Jakarta, dan kenapa saya sampai tua ini masih berkarya? Saya pikir tadi gini ya, Pak Naman, saya 30 tahun kerja di Kementerian PU, hanya kerja berkutat di bidang keuangan. Saya itu dulu sebagai analis keuangan di Korporat Bantuan Luar Negeri, sehingga saya bangga juga bisa ikut membangun air minum di 38 kota di Indonesia. Dan itulah yang membuat saya bisa jalan-jalan kemana-mana sampai ke lebih 80 kota yang saya pergi jalan-jalan, dan juga saya bisa ke luar negeri ke 12 kota luar negeri. Itu jalan hidup saya yang Allah kasihkan ke saya. Tapi jalan kan tidak semua mulus. Saya drop out sekolah berapa kali. Saya tidak bisa menyelesaikan studi saya. Dan saya waktu nikah pun saya di Tasik itu dalam posisi saya sebetulnya belum punya pekerjaan. Jadi saya berangkat kawin hari Minggu, Rabu ke Jakarta, hari Kamis saya dapat panggilan kerja, hari Jumat saya kerja. Gitu. Itu jalan hidup yang susah mungkin. Ya. Saya sampai kawan-kawan yang hadir pada waktu akan nikah itu kan pada ketawa. Waktu kau bilang pekerjaan mahasiswa, dalam hal ini bukan saja mahasiswa, kawan-kawan ketawa semua. Ya, itu nekat ke saya. Gitu. Jadi ingin nikah dulu, tapi itulah Allah sudah menentukan bahwa selesai nikah terus saya dikasih kerjaan di Departemen PU itu. Jadi itu ya. Siapa? Rio. Itu cerita. Mas Subhan, sebelum ditutup saya mau nanya, kalau Bangka itu harus nikah lagi dengan orang Bangka atau enggak? Kayak misalnya kalau di Menang gitu ya, menang lagi atau Medan gitu. Dulu saya pernah senang, belum sempat pacaran sama orang Jogja. Yang dikhawatirkan ibunya itu tadi, takut kita selesai kuliah ditinggalkan, kita pulang punya pacar di Bangka sendiri atau dikawinkan dengan keluarga sendiri. Tapi di masyarakat Bangka nggak ada. Jadi Bangka tidak punya adat yang mengikat gitu tuh, nggak ada. Nggak ada. Orang Bangka tuh sangat bebas sekali gitu. Nah, itu yang kulturnya orang Bangka. Jadi makanya orang Bangka tuh banyak sekali yang kawin dengan orang yang bukan orang Bangka, itu banyak sekali gitu. Masukkan kawan kami di grup di sini. Kalau etnis China sendiri masuknya itu dari tambang atau? Sejarahnya dari tambang. Jadi tahun 1800-an itu tambang timah Bangka itu kan Belanda dulu yang menguasai. Oleh Belanda mencari kulit-kulit timah itu didatangkan dari Cina tahun 1800-an. Itu ya. Dari Cina ya, bukan dari Jawa ya. Jawa malah Belanda, Amerika ya ke sana. Jadi Belanda itu nggak tahu pertimbangannya apa. Kemudian Belanda ini membebaskan kulit-kulit timah itu untuk candu opium. Jadi dibebaskan di dalam barak mereka itu dibebaskan, mereka bebas berjudi. Akibatnya itu kalau mereka ini nanti mereka punya utang, nggak bisa pulang. Itu akal-akalan Belanda untuk mengikat mereka supaya bertahun-tahun di sana. Turun-temurun mereka inilah yang jadi Tionghoa Bangka yang ada sekarang ini. Mungkin udah turunan ke-6 atau ke-7. Itu yang ada tuh. 7 lah, turunan ke-7. Yang ada sekarang itu yang mereka jadi pebisnis handal. Pada tahun 60-an yang termiskin di Bangka itu adalah orang Cina. Itu yang paling miskin. Karena yang jadi pengemis, tukang gali zaman cubluk itu yang ngangkut
kotoran di zaman itu orang Cina, orang Melayu nggak ada. Pengemis itu nggak ada satupun orang Melayu. Sekarang terbalik, pengemis banyak orang Melayu. Dulu nggak ada orang Melayu itu jadi pengemis. Melayu itu Cina semua. Jadi bawa oleh cucunya pakai batok kelapa keliling-keliling gitu. Itu anunya apa namanya, beda kulturnya itu. Terus satu lagi, ya waktu saya ke sana itu ngobrol dengan di sana bahwa orang Cina itu tidak bisa masuk di pemerintahan. Itu masih terjadi nggak sampai sekarang? Tahun 60-an itu memang nggak banyak. Nanti beberapa tokoh-tokoh Cina itu yang apa namanya, yang jadi pejabat. Mungkin di Kabupaten Bangka itu nggak lebih dari 5 orang kali yang jadi pegawai pemerintah. Saya kira bukannya tidak bisa, mereka itu yang belajar pengetahuan umum, mulai hukum, apa itu mereka bisa jadi pegawai pemerintah. Tapi kebanyakan orang Cina itu kan lebih cenderung untuk berdagang. Jadi memang sudah gitu kultur mereka tuh, Cina itu adalah pedagang, sehingga mereka nggak terhormat kalau menjadi pegawai itu gitu. Karena itulah ada tahun 60-an itu mereka menjual bayi bukan menjual, mereka menyerahkan bayi perempuannya itu kepada orang-orang Melayu karena mereka merasa perempuan itu tidak berharga. Mereka bisa punya laki yang bisa berdagang, laki itu bisa jadi penerus usahanya nanti. Tapi sekarang udah nggak ada yang menyerahkan anak bayi ke orang Melayu. Oke Bang, ini mungkin mau nanya nih, ini di luar buku nih. Kalau Abang ini kan umurnya cukup lumayan dan dibanding fotografi ini di luar buku nih. Jadi kalau tadi sedikit gue baca ini kan tentang pengalaman religi lah, kalau di Mekah tuh ada di luar mahkamah ini. Tapi kalau nanya sekarang, Abang pada umur sekarang itu amalannya tuh yang ya saya bilang ke Pudo tadi itu, ditanya sedikit, memorinya kok masih luar biasa, memori yang jauh-jauhnya. Jadi otomatis ya kita yang masih muda-muda nih ya pengen tahu lah mungkin pengalaman religi atau pengalaman batin yang kita anggap di luar itulah yang diamalkan istilahnya yang luar biasa yang mungkin bisa kita menjadi ya kita turuti dari segala macam ini Insya Allah ini di luar buku ya, luar buku lah istilahnya, konteks religi ya ataupun batin yang pengen secara pribadi aku pengen tahu gitu ya. Apakah memang dulunya dari Bangkanya memang tahun-tahun dulu ini susah orang yang merantau itu sedikit tuh, apakah dibekalin orang tua dulu nih amalan nih ya kan, ataupun pas sampai sini masuk pesantren dengan guru begini nih oke nih religinya gini atau di luar dari yang ada. Silakan Bang. Saya ini kan sama lah dengan apa namanya, pernah belajar agama dari dulu. Saya anak madrasah berapa tahun, kemudian saya senang membaca Al-Quran ya. Jadi apa namanya, selama di madrasah di desa saya tidak lancar membaca Quran, tapi saya berusaha supaya bisa sampai saya kelas. Dulu ada 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 madrasah. Sampai waktu kelas 1 saya tidak lancar sama sekali. Jadi setelah kelas 3 saya baru lancar baca Quran, 3 madrasah. Kelas 4 SD berarti kelas 6 SD. Saya pindah ke kota Pangkal Pinang, saya tinggal di rumah kakak saya. Kakak saya itu guru ngaji beberapa anak-anak tetangga gitu. Dan saya disuruh ikut mengajar ngaji, mengajar Al-Quran. Dan pada waktu itu agak ribet saya karena baca Qurannya harus terbalik gitu. Jadi murid di sana, Qurannya di sini, sedangkan saya bacanya dari sini gitu. Tapi lama-lama akhirnya bisa juga. Jadi sampai hari ini mungkin kalau di juz-juz di Al-Baqarah mungkin masih bisa baca terbalik. Nah, itu Allah ngasih saya kelebihan. Kemudian saya senang melihat anak-anak waktu itu masih zaman tahun 60-an, 60-an. Itu baru pertama kali ada musabaqah tilawatil Quran. Karena saya ini kami tidak terpilih sebagai peserta korek, tapi korek-korek itu belajar di desa. Kami itu nimbrung, duduk di tetangganya rumahnya Pak Kiai. Kita duduk mendengar, oh begini cara membaca yang baik, begini cara melantunkan lagunya. Dan saya setelah di HMI, saya ikut musabaqah tingkat akademi se Jogja itu.
saya juara kedua baca Al-Quran di sana. Itu yang saya, dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih pasti baca Quran, dan sesekali saya masih menjadi imam di masjid, masih. Jadi tapi udah tua nih, kadang-kadang saya menghindari untuk jadi imam tuh. Dan saya pernah komunitas tahfiz. ya, kami punya belajar tahfiz, ada guru tahfiz kami di masjid itu. Dan saya pernah kejadian menjadi imam sholat Id di kampung Gudang Jero Tasik itu. Seharusnya mertua saya minta satu, Suplan nanti kamu yang jadi imam. Giliran siapa Pak? Bapak, tapi Bapak minta Suplan jadi imam. Masya Allah, itu imam jadi Idul Fitri yang buat saya jadi imam sholat Idul Fitri itu hal luar biasa. Ya saya maju demi nolong mertua saya. Suplan yang maju gitu. Pak saya kan belum pernah, ya supaya pernah kata mertua. Begitu selesai, Suplan tadi grogi ya. Grogi. Padahal saya sering jadi imam sholat Jumat di kompleks saya. Jadi ada beberapa imam tuh kalau cuma ngeliat saya, dia suruh saya jadi imam. Khotibnya dia, tapi imamnya suka nyuruh saya imam. Tapi udah tua nih, kaki udah mulai ini, jadi saya sudah menghindari untuk jadi imam. Tapi atau kalau sudah nggak ada di masjid saya sekarang, kalau sudah nggak ada orang lain, saya maju jadi imam. Itu yang saya lakukan ini. Kalau yang tadi amalan atau japek-japek harupat, ketika harupat itu saya nggak punya. Jadi saya nggak ada, hanya ya mengalir gitu aja. Gitu. Jadi saya nggak punya amalan khusus apa gitu. Kalau perbandingan ini bang, tahun-tahun abang itu kan yang keluar itu kan sedikit, bisa dihitung dengan jari ya. Mereka itu memang orang-orang pilihan ya. Saya tahu dekade seperti kami tahun 90-an, 80-an itu udah mulai agak ini, udah maaf ceritanya, makanya punya di Bandung ini punya titik balik. Dulunya nakal, kondisi nakal, ada titik baliknya ada gitu. Ada yang kayak gitu, dan kalau dapat global untuk titik bergong ya gitu. Nah pada generasi yang segini itu rindunya akan berbeda juga, makanya bang. Tapi insya Allah kebaktian yang memang angkatan abang itu memang luar biasa ya, luar biasanya itu. Sebelumnya saya rasa memang orang pilihan yang bisa diturunkan bang ya. Kalau berangkat tahun berapa itu belum? Berangkat dengan tahun ini 69. Salah, maaf. 66, Desember 66 saya ulang tahun. Memang orang-orang yang luar biasa, makanya saya terima kasih dan kemudian abang dalam artian begini, dan kalau bahasa tanya kalau orangnya memang luar biasa, saya mengapresiasikan luar biasa akan. Yang insya Allah kami juga yang masih sebenarnya udah tua sih, udah tua juga bisa menjadi panutan dan kami selalu mendoakan banget. Insya Allah. Dan ada satu yang membantu saya, saya itu aktif di organisasi di HMI, kemudian di ISBA. Saya di ISBA jadi ketua satu cabang Jogja, koordinator asrama, Ikatan Mahasiswa Bangka itu ISBA. Kemudian saya menjadi sekretaris satu pengurus besar di Jakarta. Setelah itu di Kongres di Muntok saya terpilih sebagai ketua umum pengurus besarnya saya. Itu dan saya sampai tahun 2016 itu masih mengikuti terus, dan terakhir kemarin tahun berapa tuh saya diminta untuk di latihan kader kepemimpinan di mana tempoh hari saya masih diminta untuk sebagai pembicara di pelatihan ISBA itu, pelatihan mahasiswa Bangka. Jadi masih sampai hari ini. Kalau angkatan abang yang di Bangka itu masih banyak kan? Yang di mana? Yang misalnya walaupun posisinya kan ada yang di Jogja angkatan sekarang itu yang masih beraktif sekarang itu masih ada kan? Yang ada di Jogja itu 2 orang yang paling top. Salah satunya itu Rektor Gajah Mada, itu satu asrama dengan saya, Profesor Dr. Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun berapa itu masih di Jogja. Kemudian Profesor Dr. Jamaluddin Ancok. Ya, beliau itu satu asrama saya. Masih ada ya? Masih eksis di Jogja ya. Dan lain-lainnya kan kebetulan